Selamat malam Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Hosea Sudarno pada doa malam Jumat 12 Februari 2021. Saya akan mengangkat tema berjuang memelihara kemurnian. Kita bersaat teduh. Mendasari doa malam kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 20. Saya akan membacakan ayat yang ke-12 sampai 14 lalu dilanjutkan dengan 18 sampai 19a. Demikian. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Ibu bapak dan saudara, sebagai hamba dan pelayannya, saya masih sangat sering terjatuh dalam dosa. Betapa tidak mudahnya untuk sungguh-sungguh menyadari
bahwa yang saya perbuat bukan karena bisa dan kuatku. Sudah sangat sering saya mengatakan dan tahu, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Dalam pemahaman pun saya mengatakan amin. Ya, benar dan pasti. Selalu atau senantiasakah? Itu masalahnya. Untuk temporer, ya. Tetapi suara hati berkata, hebat, kamu bisa. Itu mendominasi. Dan saya mengiyakan. Saat itulah firman Tuhan yang diberitakan oleh Paulus sebagai kabar baik, kabar sukacita, tergeser, bahkan tergusur. Betapa tidak mudahnya berjuang memperjuangkan kemurnian, kemuliaan. Bagaimana dengan ibu bapak dan saudara sekalian? Terlebih ketika pandemi turut melemahkan kekuatan kita. Hadir menjadi pencobaan. Situasi membosankan, melakukan banyak hal, bahkan melayani tidak mudah. Berbagai macam kesulitan merebak. Kesulitan belajar, kesulitan ekonomi, kesulitan berusaha, kesulitan memulihkan kesehatan, kesulitan karena musibah, kesulitan untuk bekerja sama, untuk terbuka dan mendengar, serta memahami dengan baik dalam segala proses, dan lain sebagainya. Ibu bapak dan saudara, pengakuan yang dalam dan jujur disaksikan oleh Paulus. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Ayat 15. Dan ia juga mengakui sebagai orang berdosa. Bahkan paling berdosa di antara mereka yang menerima penyelamatan Kristus. Dalam Alkitab terjemahan sehari-hari disampaikan, dan sayalah orang berdosa yang paling jahat. Ayat 15b. Lebih jauh, Paulus membeberkan kebobrokan dan kejahatan di masa lalu itu. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Tetapi Allah justru menyatakan kesabarannya. Ia memberikan kepercayaan, tanggung jawab untuk melakukan pelayanan dan memberitakan Injilnya. Dan Tuhan mengaruniakan kekuatan dan cintanya saat ia dalam kelemahan dan tak berdaya. Inilah yang makin menguatkan iman dan ucapan syukurnya. Karenanya, ia mengajak dan mendorong Timotius, anaknya itu, untuk terus berjuang, memperjuangkan kemurnian panggilan dalam Tuhan. Mari kita terus mensyukuri segala warna cinta kasih dan kekuatan yang Tuhan karuniakan. Termasuk ketika saudara kita yang berbeda iman, berbeda keyakinan, merasakan warna kebahagiaan dari Tuhan. Memasuki tahun baru Imlek misalnya. Biarlah itu semakin menopang dan melanjutkan perjuangan meraih hati nurani yang murni. Agar kita tidak kandas iman percaya kita walau dalam pandemi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa menyatakan syafaat kita. Kita awal dengan doa Bapa kami.
lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Ya Allah, betapa kami pun sungguh tidak layak menyambut buah kesabaran-Mu, cinta kasih dan karya penyelamatan Tuhan. Bahkan hingga kini, nafas kehidupan itu Engkau sertai kekuatan, iman, harapan, dan kasih Tuhan. Sehingga kami boleh bertahan, bahkan melangkah pendek, menyaksikan pengakuan itu. Tuhan juga mengaruniakan kesetiaan di tengah kealfaan menjadi pelaku firman. Tangan yang meraih di tengah keputusasaan. Terang yang terus bersinar di tengah kegelapan yang membutakan pandangan dan arah. Terima kasih ya Allah untuk tahapan langkah kami yang boleh mengisi harapan, menguatkan iman, dan memperlihatkan hidup dalam kasih. Sekecil apapun dan samar terlihat mata manusia, mungkin juga di hadapan Tuhan, kiranya terus menopang langkah, berjuang meraih hati nurani yang murni, mendasari syukur bagi Tuhan. Terlebih dalam perjalanan melewati pandemi ini, biarlah kami tetap memiliki hati atas saudara dan sesama yang perlu empati dan sikap kami, agar mereka juga mengalami dan merasakan serta mengakui cinta kasih-Mu yang dalam. Berkatilah ya Allah, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan para staf, para menteri dan juga para staf, para aparatur negara, penegak hukum dan keadilan serta keamanan, mulai dari pusat hingga pelosok-pelosok daerah, mereka yang terlibat dan menangani melalui instansi atau lembaga lain di negeri ini, mereka yang berperan dalam tim, gugus tugas, kelompok-kelompok kerja, para ahli dalam lembaga penelitian dan penemuan, para tenaga medis, perawat, dan relawan yang secara khusus menangani masalah kesehatan, pandemi, dan dampaknya. Karuniakan mereka hikmat, kebijaksanaan, semangat, kesabaran, kesukacitaan, dan kesungguhan dalam terus menanggung jawab tugas yang diembannya. Biarlah sungguh menjadi tanda dan semakin nyata tangan Tuhan yang memberkati dan berkarya terkait pandemi dan kondisi negeri ini. Kami bersyukur untuk proses vaksinasi yang terus berjalan dan berkembang. Juga Tuhan berkati dalam proses dan semua pihak yang terlibat, terlebih masyarakat yang telah dan akan menerimanya, agar nyata bahwa sungguh Tuhan senantiasa menyatakan kasih dan tidak membiarkan kami. Berkati dan tuntunlah kami gereja-Mu ya Tuhan. Berkati kami pribadi lepas pribadi, terlebih kami yang dalam proses perawatan dan penyembuhan karena terpapar COVID-19 dan karena penyakit yang lainnya. Berkati sebagai majelis dalam pelayanan melalui pendampingan dan pengembalaan bersama para aktivis dan jemaat Tuhan. Biarlah dengan segala bentuk ungkapan syukur yang kami persembahkan menuntun pada kemurnian dalam Tuhan. Inilah syafaat ya kami ya Allah.
dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Amin. Demikianlah Ibu Bapa dan Saudara serta anak-anak yang Yang Putih, doa malam kita. Terima kasih untuk kebersamaannya. Biarlah kesabarannya menopang perjuangan kita meraih kemurnian dalam Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.